berapa, Betul. potongannya administrasi sekian berapa persen, sisanya itu langsung masuk ke rekening Betul. petani ataupun. Halo, sekarang saya bersama dengan Ko Rius sebagai apa kok bisa mungkin sedikit diperkenalkan dulu di COI Indonesia ya. Betul. COI Indonesia 2021 ini awalnya saya membantu untuk bendahara, lalu kemudian agak bergerak beberapa ruas struktur organisasinya untuk bantu juga di teman-teman gudang, terutama ketika masuk ke proses persiapan barang-barang atau kopi-kopi tersebut, yang kemudian masuknya administrasi, lebih ke administrasi, penghitungan, ya, berhubungan dengan itu. Betul, karena dalam proses CO ini sendiri banyak sekali data-data yang harus diolah, mulai dari kopi yang masuk sampai dengan data-data informasi yang melekat pada setiap peserta. Nah, jadi berawal dari saya diminta perbantuannya untuk di bendahara, lalu kemudian mulai terlibat di gudang, lalu kemudian ke data entry, terutama ketika pelaksanaan ya, masuk ke data entry, dan yang menarik adalah sebenarnya semua prosesnya oleh panitia COI Indonesia ini dikerjakan bersama sih sebenarnya. Jadi banyak hal juga yang memang kita akhirnya double bekerja gitu. Siap. Nah, Ko Rius ini penglihatan saya saat ikut penjurian di sini adalah orang yang mengejar juri untuk verifikasi nilai. Jadi kalau juri itu ada nilai yang salah input, salah hitung, dia akan dikejar terus sama Ko Rius. Terus kedua itu saya selalu lihat itu di dalam ruangan terus, di komputer terus. Jadi hubungannya dengan angka-angka lah, kira-kira seperti itu. Iya, betul. Mungkin sedikit cerita dulu awal-awal ikut COE itu mulai dari Prestige Cup ya, Sumatera Prestige Cup. Iya, betul. Jadi tapi sebelum itu apa itu Sumatera Prestige Cup? Apa itu? Sebenarnya pada dasarnya itu sebuah pilot project untuk uji kelayakan dari COI itu sendiri. Jadi ketika COI ingin dibawa ke Indonesia, maka ada beberapa tahapan yang perlu untuk dilakukan. Salah satunya adalah pilot. Dan pilot ini semodel test drive dari si COI ini sendiri, program COI ini sendiri. Nah, saat itu 2019 diadakan di Takengon, lalu kemudian secara skema pelaksanaannya diupayakan semirip mungkin dengan apa yang dijadikan sebagai standar oleh COI. Jadi 2019. Sebelum pandemi. 2018 akhir tahun sampai ke awal tahun atau di awal tahunnya 2019. Itu udah hampir di akhir tahun ya. Jadi ketika 2019 itu sudah mulai si COI-nya sendiri. Dan kami harus menelan pil pahit memang kayak 2 tahun gitu ya. Karena masalah pandemi. Dan ini menjadi lebih krusial karena mobilitas sangat dibatasi. Betul sih bahwa yang bertanding adalah kopinya. Tapi sayangnya proses yang dilakukan itu memang melibatkan juri-juri nasional dan internasional. Ini yang membuat akhirnya proses harus diundur. Syukurnya tahun 2021 ini kita masih bisa mencoba untuk mengatur agar itu tetap bisa terrealisasi. Iya, betul. Saya lihat luar biasa perjuangannya teman-teman yang ada di dalam panitia ini untuk COE ini bisa jalan sampai sekarang itu memang udah luar biasa perjuangannya. Terima kasih. Sebelumnya. Terus hari ini sih kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang menjadikan COE ini sangat penting
bahkan istilahnya bisa dibilang menjadi sebuah tolak ukur untuk kualitas kopi yang terbaik dari Indonesia. Itu bisa nggak, istilahnya bisa nggak kita sandingkan dalam tanda kutip title itu di program acara Cup of Excellence ini? Oke. Pertama saya harus membuat sebuah disclaimer dulu ya, bahwa saya masuk ke dalam COI ini tidak dengan kapasitas sebagai aktivis ataupun orang kopi begitu. Saya betul-betul volunteer. Iya, statusnya adalah volunteer dan kebetulan juga tidak masuk ke, maksudnya saya belum aktif di dunia perkopian begitu. Betul. Saya masuk dari koridor karena saya adalah seorang accountant yang kebetulan juga konsultan di sebuah perusahaan kopi yang saat itu sangat mendukung COI. Sehingga otomatis saya juga ditawari, boleh nggak sih bantu begitu. Makanya saya akhirnya ikut. Nah, dari kapasitas yang saya sebutkan tadi, saya melihat bahwa COI ini menjadi sangat khas dan menjadi sangat menarik karena sebagai sebuah program yang artinya adalah rangkaian kegiatan, COI mencoba untuk memberdayakan para petani di hulu gitu ya, industri perkopian, sampai dengan juga nantinya memberikan dampak pada yang paling hilir. Dan rasanya pola yang dibuat adalah pola pemberdayaan dengan standar-standar akuntabilitas, objektivitas yang sangat tinggi sekali, sehingga rasanya akan sangat membuka kemungkinan untuk menguntungkan lebih banyak pihak. Kompetisi dibuat, saya rasa sebagai sebuah output begitu, tapi outcomes-nya itu lebih besar dari itu. Outcomes-nya adalah dampak positif untuk petani yang kemudian memiliki knowledge yang lebih baik lagi dari informasi dan pendidikan yang selayaknya juga diberikan oleh COI di awal proses. Karena ketika mau masuk ke COI, harapannya para petani dan siapapun yang mau menjadi peserta, mereka diberikan informasi dan pemahaman tentang bagaimana baiknya mempersiapkan kopi-kopi tersebut. Sehingga seperti tadi saya bilang, ini menjadi sangat khas dan sangat menarik karena bukan sekedar sebuah kegiatan tabrak lari, sebuah kompetisi, ada yang menang lalu selesai. Tapi lebih kepada sebuah rangkaian kegiatan yang sifatnya itu harapannya, sifatnya itu justru jangka panjang. Dan continue ya setiap tahun. Harapannya begitu. Harapannya seperti itu. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya alur proses pendataan ini kan lebih bersifat ke pendataan ya. Jadi kita pengen tahu pendataan itu dimulai seperti apa sih dan seberapa rumitnya sebenarnya dalam pendataan di dalam acara ini. Iya, sebenarnya pendataan data dan pengolahan data itu memang betul jadi bagian yang sangat penting di COI. Paling tidak itu yang saya rasakan dalam proses ketika membantu, ketika melakukan tahapan-tahapannya. COI selalu ingin agar semua itu betul-betul berlandaskan dari data-data dan informasi yang legal, informasi yang tepat, yang bisa mendukung keberadaan si kopi tersebut. Maka ketika dibuka pendaftaran, formulir disebarkan, pemahaman dan pendidikan serta sosialisasi tentang formulir disosialisasikan juga, dilakukan juga seoptimal mungkin. Lalu kemudian kelayakan persyaratan tersebut juga dicoba untuk dikejar dan coba untuk dipandu juga untuk agar dapat terpenuhi. Lalu kemudian setelah semuanya disosialisasikan dan ketika kopi-kopi mulai masuk pun, kita sampel kopi ya, kita mencoba untuk melakukan pemeriksaan, tapi juga sebenarnya pendidikan untuk memberikan pemahaman dan kejelasan tentang apa tujuan dari si formulir dan apa yang dimaksud di formulir tersebut.
formulir-formulir yang kita buat semuanya sudah dibuatkan standarnya oleh COI. Sementara ketika diadakan di Indonesia ada beberapa adjustment, penyesuaian yang dilakukan untuk lebih mendekatkan peraturan ini ke penduduk lokalnya, kondisi lokalnya. Di sini ya. Betul. Nah, dari sana data-data masuk, dan data-data ini selengkap-lengkapnya kami harapkan kami bisa terima. Dan karena itu juga kami biasanya menjadikan itu sebagai tolak ukur juga nih untuk keseriusan dan kelanjutan dari si prosesnya. Betul. Maka ketika di awal dibagikan formulir, masukkan formulir, kami cek dan kami lihat juga si kopinya sendiri. Kopi disortir begitu untuk dipahami dan dipetakan. Jadi bukan dengan konsep lalu green grading gitu, tapi justru lewat konsep sebuah sortiran aja untuk melihat, dengan tujuan setelah kita terima, yang nanti akan menerima sampel-sampel tersebut adalah bagian gudang dan auditor eksternal. Nah, data tentang si kopi dan administrasi yang dibutuhkan itu dicek oleh auditor dan bagian pendaftaran. Sementara bagian gudang menerima kopinya nantinya, mengecek dan sebagainya. Dari sana nanti dibuatkan surat tanda terima yang menjelaskan tentang status kopi tersebut. Dan itu berlaku sangat mengikat, sehingga apapun yang ditulis oleh para peserta itu adalah apa yang nantinya akan diamini sampai terakhir kompetisi. Menarik nih. Ada dua pertanyaan saya di dalam ini. Pertama itu adalah dalam kita pertama kali melakukan ini sebenarnya pasti juga sosialisasi, apalagi dalam masa pandemi ini kurang maksimal. Betul. Karena nggak bisa tatap muka. Betul. Jadi itu pasti punya tantangan tersendiri. Nah, di dalam penerimaan sampel untuk acara ini total yang diterima ada berapa? Ada 158 pendaftar. 158 pendaftar. Betul. Mereka submit form segala macam. Betul. Nah, yang paling banyak ditemui kelengkapan yang kurang, dokumen yang kurang ataupun sejenisnya, itu apa yang paling banyak ditemui di sini? Pertanyaan yang paling sering muncul itu adalah soal keterangan legitimasi tentang kepemilikan lahan. Jadi karena salah satu persyaratan dari COI juga kan adalah soal kejelasan kepemilikan lahan. Istilahnya ini lahan ini punya siapa? Betul. Legitimasinya harus jelas gitu ya. Harus jelas. Soalnya gitu. di Indonesia sendiri kan banyak yang abu-abu di dalam sana. Nah, itu dia, betul. Contohnya misalnya pakai lahannya dari ada lahan lindung, hutan lindung, perhutani, milik perhutani ya. Nah, dan lain-lain. Nah, gimana menyikapi itu? Sedangkan memang kondisi di sini seperti itu, mereka juga nggak akan tahu kondisi seperti ini. Betul. Nah, penyesuaian apa yang dilakukan untuk menyesuaikan di Indonesia? National Coordinator kami sangat intens juga untuk berkoordinasi dengan pihak COI dan pengkondisian yang terjadi juga cukup besar juga. Jadi soal legal formal dan sebagainya bisa sampai konsep bentuknya adalah surat keterangan surat keterangan yang jelas tapi tetap harus oleh pejabat setempat gitu ya. Nah, untuk itu sendiri kita masih tetap mengharapkan mereka tetap bisa memberikan bukti-bukti yang lebih kuat lagi. Tapi kalau tidak, maka kita mencoba untuk memberikan beberapa penawaran yang sekali lagi tetap harus dia mampu untuk tunjukkan dan buktikan juga. Itu hanya salah satunya, saya rasa. Salah satu. Terus kedua, saya sempat dengar juga ada kendala misalnya nomor rekening. Iya. Ya, karena skemanya adalah skema dan skenario positif ya. Jadi
ketika legal formal administrasi dilakukan pertama dari awal, para peserta ini sudah dikonsepkan perlu untuk menyiapkan berbagai hal yang ujungnya adalah mereka adalah pemenang dan sampai pada tingkat auction dan mereka terjual sehingga mereka nantinya akan menerima uang secara langsung. Nah, uang ditransfer. Uang itu harus ditransfer kan. Nah, transfernya itu dan karena itu mereka diharapkan mencantumkan nomor rekening. Oke, kalau misalnya nomor rekeningnya tidak atas nama yang sama sebagai pendaftar, itu gimana? Rasanya itu lebih diharapkan memang pakai menggunakan nama yang bersangkutan dan apabila tidak maka sifatnya lebih kepada kuasa penunjukan. Kuasa ya. Okay. Jadi kejelasannya adalah bahwa pembayaran nanti mau dibayar kemana gitu. Nah, maka itu menjadi hal yang sifatnya diserahkan kepada peserta itu sendiri. Oke. Nah, ini sangat krusial dan cukup transparan dalam hal karena mereka itu konsepnya adalah direct ya. Jadi yang terjual berapa, komisinya berapa, potongannya administrasi sekian berapa persen, sisanya itu langsung masuk ke rekening petani ataupun prosesornya. Betul. Jadi itu transparan banget. Itulah kenapa COE ini menjadi sistem dari COE ini sudah sangat kuat dan ceritanya COE ini udah 20 tahun ya. Iya, jadi dari bahkan ada pemenang COE yang sampai dari awal sampai dengan sekarang tuh dia udah sampai 22 kali memenangkan COE. Wow. Dan itu artinya adalah bisnis yang terus berjalan. Karena ya itu tadi pertama ketika kopinya dilelang di anggota COE, maka secara otomatis sebenarnya dari seorang petani yang mungkin belum tahu apa-apa, dia sudah langsung mendapatkan jalur khusus sampai dengan punya pasar yang terjamin. Betul. Gitu ya. Kenapa saya bilang terjamin? Karena mereka anggota-anggota COE yang otomatis sudah terseleksi juga dengan kelayakannya atau pertanggungjawabannya ketika nantinya kita akan mengekspor ke sana. Jadi ya betul sekali. Kalau mau ikutan COE itu seolah-olah benar-benar jadi kayak beli paketan gitu. Mulai dari awal dibantu untuk mengcupping, mengidentifikasi si kualitas kopinya sampai dengan tingkat jual beli dan pembayaran. Itu artinya betul-betul rangkaian panjang dibantu dan dikawal di COE. Betul, luar biasa. Nah, itu satu. Terus kedua yang menarik di sini itu adalah tadi saya sempat dengar ada pakai auditor. Ya, pakai auditor. Program seperti ini pakai auditor. Itu ceritanya kayak gimana? Apa fungsi dari auditor itu sebenarnya apa sih? Mereka lakukan apa saja? Betul. Mungkin ini yang sedikit membedakan dari kompetisi yang lain karena COE mewajibkan setiap penyelenggara COE untuk meng-hire auditor eksternal yang nantinya mengawal pelaksanaan kegiatan. Pihak auditor ini memastikan bahwa secara konsep atau secara pola dan sistem kegiatannya itu semua sesuai dengan prosedur yang sudah diskemakan. Berarti semua proses mereka akan mengecek dan validasi sampai selesai. Betul. Dan di beberapa titik memberikan pernyataan auditnya, memberikan pernyataan atau memberikan juga review terhadap proses yang sedang dijalankan. Jadi ambil contoh keterlibatan mereka yang paling awal itu adalah keterlibatan ketika menerima sampel-sampel dari peserta. Lalu kemudian berlanjut dengan mengawal pengubahan identitas kopi menjadi coding kode. Dan kode-kode itu
proses codingnya itu hanya dilakukan oleh pihak auditor sendiri. Jadi panitia nggak ada yang terlibat dan nggak ada yang tahu kopi yang sudah masuk ke tangan auditor itu nggak ada yang tahu kecuali auditornya sendiri. Betul. Dan data itu mereka langsung pertanggungjawabkan ke COE-nya. Betul. Jadi kalau secara teknisnya adalah kami setelah menerima kopi bersama-sama, lalu kemudian membuat rekam terhadap kopi-kopi yang masuk, lalu kemudian ketika semuanya sudah selesai, masa pendaftaran tutup, para auditor ini masuk ke gudang yang harus clear, nggak boleh ada orang gudang. Padahal orang gudang dan audit itu 11-12 gitu, mereka selalu bekerja bareng-bareng sebenarnya. Tapi di titik itu hanya boleh auditor, dan semua form-form yang ada dan melekat di sampel itu dikeluarkan, ditarik oleh mereka, dan kemudian diganti dengan coding yang sudah mereka siapkan. Dan setelah itu proses selanjutnya adalah proses kompetisi. Siapapun yang menjalani proses kompetisi, maksudnya mengawal seperti panitia dan relawan, kami hanya akan tahu dalam bentuk coding. Kode aja ya. Dalam bentuk kode. Demikian juga dengan para juri, saya rasa. Betul. Karena apalagi para juri gitu ya, tahunya adalah di gelas aja gitu ya. Kita punya data paling sedikit sebenarnya. Iya, betul. Satu meja ada 10 cup, 10 set. Betul. Satu set ada 2 cup, itu ada kode 1 sampai 10. Sisanya udah nggak tahu. Betul. Jadi paling cuma diinfoin, oh ini kita cupping isinya adalah kopi natural, kopi wash, cuman itu aja. Betul. Jadi sangat totally blind. Itu orang sebut blind cupping. Kita totally know nothing. Betul. Jadi nggak tahu. Yang penting itu kopi, kita kerjanya adalah cupping. Nah, betul. Sistem yang sangat luar biasa kalau saya lihat. Nah, berarti proses pengkodingan selesai. Betul. Dan lalu kemudian masuk ke kompetisinya. Kompetisi. Nah, pada saat kompetisi prosesnya kayak gimana? Jadi ya, itu masuk ke dalam gudang, betul ya? Betul. Masuk ke dalam gudang, lalu sesudah itu ini kita bicara ada prosedur ideal dalam konsep tanpa pandemi gitu. Dan satunya lagi adalah yang sekarang seperti yang sekarang kita sedang lakukan, yang kondisinya dalam kondisi pandemi. Prosesnya sebenarnya adalah idealnya auditor selalu ada di setiap kopi itu berada. Jadi dia yang nantinya akan menentukan gerak dari si kopi-kopi tersebut. Saat ini auditor tidak ada, tapi fungsi auditor itu tetap harus kita jalankan. Jadi ketika kita sudah memperoleh kopi-kopi yang sudah biji-biji kopi yang sudah di-coding, itu akan masuk ke dalam kontainer-kontainer yang nantinya akan dikonsultasikan dengan head judge. Head judge akan mengatur sekuensi urutan-urutan cupping berdasarkan dari masukan head judge dan bagaimana baiknya proses itu dilakukan. Urutan kapan dan kopi yang mana saja yang akan di roasting sampai dengan nantinya di cupping itu dibuat oleh head judge. Head judge ya tentunya sudah mendapatkan data dari auditor ya. Lalu dari sana head judge nantinya akan memberikan jadwal, dan pihak gudang itu harus menyusun. Ambil contoh kalau misalnya dengan kegiatan kita kali ini menjadi 4 hari. 4 hari artinya 4 kloter. 4 kloter itu artinya terdiri dari kurang lebih setiap kloternya setiap harinya kurang lebih ada 4 sesi cupping. Ada 4 sesi cupping yang dilakukan. Nah, itu semua harus dibuat. Ketika gudang sudah membuat, lalu kemudian gudang membuatkan mengambil sampel-sampel tersebut dan disusun, lalu diserah terimakan di H-1 sebelum cupping dimulai dengan teman-teman di roaster, teman-teman roaster, bagian roaster. Dari sana setelah terima terjadi, bagian roaster nanti akan berkonsultasi dengan head judge untuk berapa banyak nih yang perlu untuk di roasting, modelnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Dari sana muncul roast bin.
Roast bean akan kita letakkan di bagian preparation. Bagian preparation yang nantinya esok harinya itu akan membuat atau menggrinder sampai ke meja para juri. Kemudian para juri nantinya akan melakukan cupping. Di momen ini sebenarnya kita udah langsung paralel. Jadi kalau hari pertama sekali adalah para bagian gudang memberikan kopi kepada roaster dan kemudian roaster langsung roasting. Hasilnya biarkan overnight untuk disajikan esoknya. Nah, hari esoknya para juri mulai nih proses cupping. Di waktu yang bersamaan roaster juga melakukan lagi yang untuk besoknya lagi. Seperti itu. Nah, serunya lagi adalah muncul pihak ketiga, gitu ya. Peran ganda yang kebetulan saya dan teman-teman gudang mainkan, yaitu kami sebagai entry point. Jadi semua poin-poin yang ada di teman-teman juri itu kami yang data entry. Data entry berapa poin-poin yang diperoleh, berapa yang disampaikan oleh para juri itu kami rekam. Kami rekam dan kami klarifikasi, kami nyatakan kesahannya. Lalu kemudian di ujung hari kami sudah harus muncul dengan akumulasi dari semua poin-poin yang sudah diberikan oleh para juri. Jadi ketika para juri sudah selesai penjurian, form itu diberikan. Kepada kami para data entry. Habis itu masukkan datanya. Bayangkan satu gelas kopi, satu set itu 2 gelas, dan yang dievaluasi itu ada 8 variabel. Ada 8 angka, habis itu ada jumlah, terus ada 10 cup. Ada 9 juri termasuk hijaz. Jadi semua data itu satu persatu diisi ke dalam komputer dan nggak boleh salah. Iya, nggak boleh salah. Tidak diperbolehkan salah. Dan harus nyata, harus real. Dan harus real sesuai dengan apa yang tertulis di kertas itu. Kertas para juri. Apabila kertas yang dituliskan juri itu ada kesalahan ataupun pembacaannya kurang jelas ataupun salah penghitungan dari data entry akan konfirmasi. Itu yang selalu dikejar. Konfirmasi ke juri, ini apakah ini betul seperti ini, konfirmasi ya. Habis itu dan setiap ada perubahan pun juri itu diwajibkan untuk paraf. Menandakan bahwa yang bersangkutan menyepakati perubahan yang terjadi atau bahkan yang memang melakukan perubahan. Tak kirain paraf itu hanya berlaku di bank. Enggak. Notaris. Betul. Ternyata di sini juga. Luar biasa. Jadi data yang diinput itu hampir bisa kita sebut tidak ada celah untuk melakukan sesuatu di dalam sebenarnya. Apalagi ketika penginputan itu minimum 2 orang. Minimum 2 orang. Jadi ada standar yang diberikan juga oleh COE bahwa ketika kita melakukan data entry, kita sudah diberikan file Excel yang sudah dibuatkan sistem di dalamnya, dan prosesnya itu harus dipelajari beberapa waktu sebelum dan ketepatannya itu harus terjaga. Jadi setiap kali kita memasukkan data itu harus minimal ada 2 orang karena asumsinya ada yang akan membantu melakukan pengecekan. Jadi kalau sendiri terkadang akhirnya kita ya udah diisi ya udah gitu ya. Tapi dengan ada 2 orang artinya 1 orang menyebutkan atau membacakan, 1 orang yang melakukan pencatatan. Habis itu orang yang menyebutkan itu juga melihat apakah penginputannya betul apa enggak. Jadi ada double checknya. Betul. Luar biasa. Terus tapi dari sistem yang diberikan itu Excel itu dalamnya ada bisa otomatis muncul ada sesuatu. Syukurnya ada juga ya. Jadi ketika kami melakukan data entry, kami melakukan cross check langsung dengan formulir yang ada.
Dan ketika ada data-data yang berbeda, dia akan ada di beberapa bagian yang nanti akan langsung memunculkan kata cek untuk meminta kita untuk melakukan checking. Lalu kami melakukan checking. Kalau sampai dengan kami melakukan checking dan kami juga belum tahu kesalahannya ada di mana, maka kita akan hitung ulang sampai dengan kalau misalnya enggak, oke. Kalau begitu artinya kita harus langsung konfirmasi kepada orang yang bersangkutan karena kita sudah mendapatkan informasi bahwa ini diminta untuk checking karena perhitungannya berbeda dan semestinya kalau dengan data tersebut perhitungannya itu seperti B. Ya. Maka nanti kami diminta untuk mendatangi juri-juri untuk confirm. Ini sebenarnya A atau B. Karena kalau misalkan A berarti bukan seperti ini dan jumlahnya bukan seperti ini. Tapi kalau memang iya, tolong perjelas karena rasanya ada beberapa yang kami nggak pahami. Nah, di proses itu sebenarnya kita bisa lihat proses cek and recheck itu yang sebenarnya diharapkan. Oke. Sekali lagi, yang kami cek dan kami masukkan itu kan semuanya dalam bentuk angka. Menarik banget, semua proses itu hampir tidak ada celah dan juga input datanya itu detail. Soalnya kita berhubungan dengan petani, betul. Petani, jadi angka itu seharusnya dijaga sebagai sesuatu yang sakral, nggak boleh akhirnya data itu kacau misalnya. Nah, itu merupakan sistem yang benar-benar yang kalau dari saya melihat inilah sebenarnya yang kekuatan dari Cup of Excellence ini. Betul. Sistemnya. Dan itu semodel kayak 36 degree yang dalam arti kata semua pihak dapat mengecek semua pihak dan bisa menjaga semua pihak. Harapannya. Ambil contoh seperti penilaian yang tadi dilakukan. Dalam satu hal seolah-olah itu kayak kita ngejar juri, tapi sebenarnya kita mengamankan juri. Betul. Agar nanti ketika terjadi evaluasi maka itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan dari form yang sudah diisi oleh juri. Betul. Kalau itu masih kurang juga, maka ketika mendatangkan juri sekalipun, juri bisa tahu dengan sangat persis gitu, dengan sangat detail juga bahwa oh iya, saya memberikan nilai seperti itu, saya mengesahkan juga perubahan yang terjadi dan sebagainya. Sehingga semua sama-sama menjaga dan objektivitasnya itu betul-betul dijaga juga. Betul. Itulah kenapa juga juri juga nggak satu orang aja. Kalau misalnya juri satu orang aja gampang, suruh mereka orang sana datang udah selesai, ngapain kita konsep jual beli aja itu ya. Betul. Jadi penjurian juga minimum 8 ya, juri nasional. Iya, betul. Jadi yang dimaksud dengan juri nasional itu adalah juri yang udah melalui seleksi dan terpilih layak dan mereka ada angkanya layak untuk diangkat sebagai juri nasional dan jumlahnya 8 orang. Betul. Setelah itu proses selanjutnya adalah kopi yang udah masuk ke tahap selanjutnya setelah pre-selection ini. Itu ada jembatannya nih sebenarnya. Jadi kayak misalkan tadi kita ngelihat kan dari sisi juri dan nilai. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan si kopi ini juga menarik. Karena ketika kita sudah menghasilkan angka sekalipun dari proses cupping, kita masih punya kopi-kopi sampel dan kopi-kopi yang sudah di roast. Dan itu tidak boleh serta-merta lalu ya udah selesai di cupping, ya udah. Ya udah mau dibuang atau mau diapain terserah gitu. Enggak. Di COI kami sangat mengapresiasi dan sekali lagi ini tetap milik para peserta. Dan perlu untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika cupping sudah selesai dan tidak ada lagi retake, tidak mungkin juga nggak ada pengulangan, artinya kami harus mengembalikan lagi kopi-kopi ke gudang. Dan kopi yang dikembalikan lagi ke gudang itu adalah green bean yang masih bersisa ataupun roasted bean. Wow, jadi kalau sisanya let's say di roasting kita punya 2 kilo sampel. Di roasting 600 katakanlah. 700 gram. Habis itu 2 kali misalnya. Betul. Ternyata roastingan pertama oleh juri head judge itu bilang wah ini kayaknya kurang menampilkan karakter kopi. Habis itu roasting lagi.
Berarti hanya punya 3 kali kesempatan. Betul. Nah, setelah 3 kali kesempatan, Hijaz merasa ini yang terbaik dari kopi ini, baru itu dipakai untuk penjurian. Proses penjurian. Oke. Nah, sisa roasted ini nggak boleh dipakai untuk minum? Tidak ada kopi milik peserta yang kita minum. Jadi kalaupun di sini di ruangan ini kita banyak sekali kopi, itu justru yang di-provide oleh panitia sendiri. Terutama kalau masih ingat di ketika kita pemilihan juri, kita menyediakan kopi-kopi yang bukan kopi milik peserta. Nah, kopi-kopi itu masih berlanjut nih ceritanya, karena kita beli sendiri dan itu yang kita gunakan juga. Lalu kopi-kopi peserta larinya kemana? Kopi-kopi peserta larinya kembali ke gudang. Jadi sisa itu walaupun dia roasted ataupun green bean harus dikembalikan ke gudang dan dicatat di data. Di data. Yang terpakai berapa, yang itu sisa berapa? Yang jadi dari total awal berapa, yang di roasting berapa, lalu kemudian sisa roast bean yang tidak digunakan untuk cupping berapa, dan satunya lagi kita mengistilahkannya reject. Jadi kopi-kopi yang sudah di roast tapi tidak menampilkan atau tidak sesuai standar yang dimauin. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang jangan-jangan itu sampah, ya mungkin bisa jadi masuk dalam kategori sampah gitu ya, kalau kita mengatakan bahwa itu kopinya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi terlepas dari apapun itu, pencatatan tetap harus masuk. Harus masuk dan harus dikembalikan ke gudang. Harus dikembalikan ke gudang. Bahwasanya nanti setelah itu dan katakanlah dari pengumuman ternyata tidak lanjut, maka seperti juga konsep COI di awal-awal, semua proses sangat terbuka. Kami memberikan pengumuman, yang lolos tahap selanjutnya ada berapa, yang tidak lolos siapa saja, dan silakan untuk berkoordinasi perihal kopi yang masih bersisa. Tapi ya harapan kami sih betul-betul itu diperhatikan betul. Jangan sampai juga ketika nanti kami informasikan green bean-nya sisa 300 gram, roast bean-nya ada 700 gram gitu. Ya tolong pikirkan juga kalau misalkan itu harus kembali lagi ke daerah. Sekali lagi itu juga bukan kami yang nantinya akan membiayai, karena konsepnya tadi masih mandiri, sifatnya mandiri, sehingga itu perlu untuk dipertimbangkan juga. Tapi yang bisa kami jamin adalah data-data tersebut, kepemilikan tersebut terjaga di COI dan menjadi standar juga untuk kita jaga. Luar biasa. Jadi ternyata di belakang layar itu prosesnya segitu panjang. Betul. Selama ini nggak ada yang tahu sebenarnya. Dan bahkan juga kalau misalnya saya nggak ikut di sini, gimana saya tahu ada kondisi yang seperti itu? Yang saya tahu itu adalah kebanyakan kompetisi yang dilakukan itu jarang banget transparan, sehingga memunculkan ada isu-isu yang kurang. Itu sebenarnya ya terlepas dari dari kompetisi itu sendiri, kadang isu itu berkembang karena ketidaktransparansi itu. Nah, transparansi menjadi hal yang wajib ya untuk di COI ini. Tentu saja transparansi itu bukan jenis kopinya, siapa pemenangnya, siapa pemiliknya, enggak, tapi lebih ke prosesnya transparan, sedangkan kopinya itu transparan dalam hal jadi kode, jadi nggak ada. Bahkan sebenarnya ketika kita waktu lagi cupping itu kita mendapatkan satu kopi yang menurut Hijaz pun luar biasa. Hijaz dia udah mengikuti kompetisi ini udah di berbagai negara begitu ya. Tahun ya di negara yang udah penghasil kopi yang sangat bagus, dia juga merasa wow, ini one of the best yang pernah dia dapat. Itu menunjukkan potensi. Nah, dari sana itu kita coba minta sisa hasil roastingan boleh nggak kita itu? Nggak bisa, harus dikembalikan. Gitu loh. Nah, habis itu, waduh, kopi dari mana? Kita aja nggak tahu, Hijaz juga nggak tahu. Betul. Jadi akhirnya si juri pun hanya bisa muncul banyak pertanyaan. Waduh, menanti-nanti
bahwa ketika kopi ini sudah, ini tadi otomatis nilainya tinggi. Nah, nilai tinggi ada tahapan kedua lagi. Betul. Nah, itu akan diselenggarakan bulan depan ya. Bulan depan. Nah, dan juga akan di-cupping ulang, tapi kopinya itu adalah kopi yang memang udah real yang akan dibawa untuk lelang. Betul ya? Jadi kalau pertama sampel yang kami terima 2 kilo, sementara nantinya yang dikirimkan untuk tahap selanjutnya untuk yang lolos itu jumlah lot. Oke. Yang akan dilelang. Oke, mungkin dan itu yang harus jumlah lot itu apa? Itu satuan untuk tonase dari si kopi yang nantinya akan dijual. Bahasanya ini besaran yang saya mau jual. Oke, jadi bahasa umumnya itu mungkin saya sebutkan gini. Jadi satu kopi dia punya kopi ini mau dijual mau dilelangkan berapa banyak. Betul. Jadi mereka ada minimumnya. Ada minimumnya berapa? Satu lot. Saya lupa. 250 kilo. Oke, 250 kilo itu satu lot. Tapi satu lot bisa jadi 1 ton. Betul nggak? Ya, jadi sangat diperbolehkan untuk menjual lebih dari standar minim. Oke. Nah, tentunya resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri Risikonya dalam arti apa? kata gini. Ambil contoh, waktu lelang dan sebagainya, ini kan tetap pasti butuh waktu. Betul. Sementara kalau misalkan dia memang adalah kopi yang sangat ngehits dan orang pada mau beli, godaan untuk menjual lot itu pasti sangat tinggi. Betul. Dan karena itu, untuk mengantisipasi, ketika sudah masuk ke tahap yang selanjutnya, semua kopi yang memang mau dilelangkan itu harus masuk dan disimpan sementara di gudang COE. Jadi bisa dipastikan bahwa itu udah pasti ada. Betul. Berarti let's say hari ini udah selesai seleksi, ternyata nilai yang di atas 85 ke atas itu dinyatakan lolos untuk ikut lelang ya. Nah, contohnya total ada 40 jenis sampel. Nah, dari itu berarti yang pemilik sampel itu harus mengirimkan lot. Betul. Yang mereka isi di dalam form. Iya, jadi semua yang sudah diisi di dalam form itu setidaknya yang harus muncul lagi. Oke, misalnya gini, tidak, saya isi 250 kilo waktu awal. Ya. Tapi berhubung ini juga beberapa bulan prosesnya, ternyata udah saya jual 100 kilo. Betul. Sisa 150 kilo. Nah, itu gimana? Itu akan secara otomatis akan mendapatkan konsekuensi administratif yang dalam bentuk dia pasti akan di-drop. Karena berarti nggak boleh ikut lagi. Iya, karena ada komitmen untuk menyediakan itu di awal. Dalam formulir sudah tertera juga. Jadi otomatis itu yang harus diperjuangkan juga untuk dimiliki. Ya, jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang sangat besar, tapi mengingat kita jarang ada seperti itu, mungkin belum terbiasa. Betul, nah, kadang itu bisa muncul. Nah, kalau seperti itu muncul, akhirnya langsung didiskualifikasi gitu ya? Ya, konsepnya sih ukuran soal diskualifikasi itu cukup beragam di COE. Tapi yang paling pasti lebih banyak kita bisa melihat bahwa diskualifikasi itu seringkali dilakukan oleh mereka, maksudnya dari sisi merekanya gitu. Karena dari awal yang seperti tadi sudah sampaikan, semua hal itu nyaris sudah disampaikan di awal. Ya, dan nggak bisa diganggu gugat sebenarnya. Iya, begitu. Nggak ada toleransi sama sekali, misalnya 250 tapi oke lah 50 saya udah terpakai misalnya, sisa 200. Ini rasanya kalau akan diubah-ubah pasti akan sangat beresiko karena ketika diubah artinya akan sampai mengubah juga ke kantor pusat COE yang nantinya harus menyebarkan informasi tentang di Indonesia ada kopi-kopi keren nih, siapa yang mau, dan itu disebar ke anggota-anggota COE di seluruh dunia. Kalau sampai itu terjadi padahal kita nggak punya kopinya,
itu kan pasti integritas dan kredibilitas itu sangat dipertaruhkan lah sebenarnya. Maka dengan cara kita menyimpankan dulu kopinya, itu sama-sama menjaga keamanan. Betul. Menjaga keamanan dari pihak panitia, dari pihak pesertanya juga, dan pembeli. Ya, luar biasa. Jadi udah dipastikan kalau kopinya udah di sana udah aman. Nah, tapi ada kadang juga bisa berbeda nih kopinya misalnya. Itu juga bukan sesuatu yang nggak umum lah, artinya bukan rahasia umum lah. Betul. Masih ingat ya tadi dengan kopi harus dikumpulkan dulu waktu kopi sampel. Betul. Itu tetap harus dikumpulkan dan nggak boleh dibagi-bagikan. Salah satunya adalah karena kopi tersebut itu nantinya akan yang lolos itu akan langsung dikirim ke gudang pusat, dan itu paling tidak dijadikan sebagai penanda awal ketika ada lot besar yang akan datang. Paling tidak itu yang akan dijadikan sebagai pengecekan awal. Maka setelah dicek kan jadi kita bisa tahu, ini sama atau kok beda ya. Maka yuk kita cek lagi, dan ketika kita cek lagi, ternyata benar nih, berbeda sekali dengan. Tapi kalau misalnya ternyata berbeda, apakah langsung ditolak? Enggak juga kan? Enggak. Konfirmasi itu selalu dilakukan oleh COI, dan rasanya COI memberikan kesempatan itu tuh cukup banyak juga. Jadi ambil contoh lagi seperti tadi pas di awal kita ada formulir, dan di formulir itu kita juga meminta mereka untuk ada legal formal yang terkait dengan kepemilikan lahan. Kita masih tetap bisa memberikan mereka kesempatan bahkan untuk melengkapi itu. Tidak melulu di awal, kalau nggak masuk berarti nggak boleh ikutan gitu. Tapi bahkan masih diberi kesempatan sampai dengan minimal ketika mau atau akan masuk ke fase nasional. Dan fase nasional itu yang besok bulan depan kita akan lakukan. Jadi tapi yang tadi itu kalau misalnya datang pun kopinya berbeda, tetap akan ada konsekuensi juga untuk mendrop bahwa ini bukan kopinya deh yang kau waktu itu lakukan, karena otomatis yang membuat dia masuk sampai tahap itu adalah kopi yang ada di sampel. Jadi nggak fair kalau misalkan sudah masuk ke nasional, tiba-tiba dia mengubah kopinya. Dan tapi kalaupun sampai dengan misalnya secara triknya begitu ya dibuat seperti itu gitu, secara fisik nggak begitu kelihatan, tapi secara cupping. Jadi setelah itu ada proses cupping kedua. Dan cupping kedua hampir sama dengan proses di tahapan kita yang saat ini kita jalani, pre-selection ini, dan ketika nanti di national itu cupper nanti akan melakukan lagi. Sekali lagi jangan lupa juga kita juga punya data yang sebelumnya juga, sehingga artinya semua data itu masih bisa dikonfirmasi. Tapi let's say yang dikirimkan ternyata nilainya lebih bagus. Itu kan boleh kan? secara penilaian itu kan pada nggak ada yang tahu kopi ini dari mana. Basically sekali lagi tadi ketika kopi atau lot itu dikirimkan secara regulasi yang dikirimkan adalah sampel yang dikirimkan adalah bagian dari lot besar. Lot yang ada otomatis adalah menjadi sesuatu yang memang adalah yang ingin dipertandingkan, sampai dengan batas sekian mereka katakanlah memberikan kopi yang tidak dapat dibuktikan berbeda, yang artinya terus maju, maka saringan-saringannya adalah proses-proses cupping selanjutnya. Berarti aman lah kalau misalnya kopinya ternyata lebih bagus, habis itu nilainya lebih tinggi, tetap akan terjual. Tapi kemungkinan itu nggak besar sebenarnya. Karena sekali lagi bicara soal kredibilitas juga. Jadi formulir awal, informasi awal itu yang akan direkam sampai dengan proses di tahap itu selesai. Dan harus dipertanggungjawabkan. Betul. Nah,
Menarik banget, luar biasa. Saya sebagai juri tim dari penjurian juga melihat ini serangkaian proses yang luar biasa berat sebenarnya. Jadi kadang saya juga merasa juri itu sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan keseluruhan ini. Juri ini hanya satu bagian, tapi sistem ini mendukung, tapi memang dari sisi juri itu adalah penentuan. Betul. Jadi kami sangat meyakini bahwa setiap bagian dari COI ini punya peran yang sangat khas dan penting. Dan saya rasa tanpa berkat juri-juri juga kami pasti nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Maka ketika proses berkenalan dengan calon juri, lalu kemudian kita ada tahap seleksi juri, lalu kemudian ada pemilihan juri, sampai dengan tahap juri didatangkan untuk membantu proses cupping di setiap tahapnya. Saya rasa ini juga jadi bagian yang sangat krusial juga. Betul. Dan karena itu juga kita mencoba untuk memaintain agar para juri tetap dalam kondisi prima, mengingat dari pagi sampai menjelang malam itu harus berurusan dengan cupping, dan itu itu jelas nggak mudah ya. Betul. Kami sangat meyakini itu sulit karena memasukkan kopi ke mulut itu bukan sekedar hanya memasukkan saja, tapi ada ornamen yang sangat khas dari setiap cangkir yang bisa ditemukan oleh para juri. Betul. Dan karena itu kami justru mau mengucapkan terima kasih untuk para juri karena sudah membantu sekali proses COI ini, dan kami sangat senang dengan dinamika yang terjadi juga, karena dari sana kita bisa menguak potensi-potensi di biji kopi dengan cara para juri masing-masing membahasakan dan bertutur dan bercerita tentang setiap seruputan kopi yang mereka temukan gitu. Dan sekali lagi amazing banget karena hasilnya bukan hanya soal angka, tapi soal pengalaman yang diceritakan oleh para juri kepada head judge tentang kopi-kopi yang ada. Betul. Nah, itu menarik. Jadi pada saat penjurian kita memberikan angka, setiap juri punya angka nilai, tapi nilai itu kita akumulasikan, kita bagi, istilahnya cari memang titik tengahnya. Betul. Karena kalau bicara soal rasa kan kadang bisa berbeda, ada banyak atribut. Bisa saja satu orang juri dia merasakan ini, sedangkan satu orang juri merasakan ini. Nah, itulah kenapa juri pun diseleksi. Kalau dari sistem itu penyeleksian juri juga dilakukan. Dan nggak bisa main-main. Artinya waktu penjurian kemarin seleksi juri itu Hijaz juga datang. Betul. Jadi orangnya waktu itu kan masih pandemi, masih lagi tinggi-tingginya tuh. Iya, betul. Tetap harus datang, nggak mau tahu. Kalau nggak datang nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Wow. Dan sayangnya itu terjadi di tahap kedua. Makanya kemarin juga harus mundur gitu ya. Wah, harus mundur. Betul. Kita mundur sebulan. Tapi ada syukurnya juga ketika mundur sebulan, artinya ada kesempatan untuk para peserta mendaftarkan lagi lebih banyak juga. Betul. Tapi ini pertama kali dan betul pertama kali. This is the first time in Indonesia and also Asia. Ya, betul. Luar biasa. Kita ikut bangga sebenarnya. Semoga betul-betul nanti akan memberikan dampak yang sangat positif. Kalau lihat dari penjurian beberapa 4 hari ini dan hasilnya itu, saya cukup optimis lah. Wow. Kita bisa menghasilkan kopi yang bisa dijual dengan harga nilai yang fantastis, dan semoga, bukan hanya itu. Amin. Paling penting sih memberikan informasi ke dunia, specialty kopi terutama, bahwa ini loh Indonesia punya potensi yang di sini loh. Betul. Dan ini pertama kali kita adakan ini loh kopinya. Jadi harapannya ya tahun selanjutnya itu dari sisi peserta, dari sisi kualitas, semuanya bisa meningkat, bisa meningkat secara drastis. Itu juga sempat ketika ngobrol sama juri Hijaz yang dari Kenya, orang Amerika, dia juga bilang ya itu 20 tahun lalu ketika awal-awal bikin COE ini ya pasti juga sama prosesnya. Tapi ketika dia melihat, tadi sempat saya tanya waktu interview, dia juga melihat bilang ya
istilahnya dia juga ekspektasi dia tidak sampai segini. Ternyata ketika kita lakukan, wow, dia merasa amazing bahwa kita untuk pertama kali udah punya kopi yang segini. Apalagi kalau ini diseriusin, diperbagus, informasinya diperlengkap. Itu saya yakin banget kita punya potensi yang luar biasa. Betul sekali. Kita juga berharap seperti itu. Ya, dan terima kasih sekali. Para volunteer di sini luar biasa. Saya lihat kerjanya siang malam tanpa lelah. Kita juri kadang udah lagi tidur, ini masih tetap ikut lanjut. Apalagi di depan komputer. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali juri Willy untuk Indonesia. Oke, kita akan diskusi lagi di beberapa pihak lain yang sangat krusial juga. Ada roster, terus ada juri juga. Ntar kita juga akan bikin konten-kontennya. Siap. Terima kasih dan sampai jumpa. Siap. Terima kasih juri Willy. Okay.